Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatul Mafurah. Saya dari kelas A26 PJJ Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan mengenai moderasi beragama di sekitar lingkungan saya. Saya berada di Magelang, tepatnya bekerja di sebuah madrasah ibtidaiyah seperti itu. Nah, sebelumnya mari kita apa sih definisi dari moderasi beragama itu. Nah, saya membuat judul moderasi beragama memperkuat keharmonisan bersama. Nah, moderasi beragama itu adalah pemahaman dan penerapan agama yang seimbang, toleran, dan menjunjung tinggi keberagaman. Implementasinya di lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan kehidupan sehari-hari dapat membangun keharmonisan dan mempererat persatuan. Nah, intinya adalah pada keharmonisan dan mempererat persatuan seperti itu. Nah, di sini definisi dari moderasi beragama itu yang pertama ada keseimbangan, yaitu bahwa agama itu secara utuh tidak fanatik dan radikal dan mengedepankan sikap di tengah-tengah seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya di tempat tinggal saya itu tidak ada yang non-Islam, artinya semua Islam. Hanya saja di sini Islamnya itu terbagi, yaitu antara Islam NU, Islam Muhammadiyah, yaitu hanya organisasi saja sebenarnya, dan ada yang Islam. Ada juga yang seperti kebanyakan tuh di sini karena saya tinggal di desa ya, jadi lebih ke kejawen seperti itu. Tapi nggak masalah, kita menghargai semuanya. Contoh kalau ada Idul Adha atau Idul Fitri, ya bisa ada Idul Adha. Tapi kalau besok sebenarnya sama. Kemarin kalau Idul Fitri itu kalau memang waktu Muhammadiyah Lebaran duluan ya nggak apa-apa. Kita menghormati karena saya NU gitu. Nah, begitu juga sebaliknya seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Kemudian ada toleransi, yaitu menghormati perbedaan keyakinan dan menerima keberagaman sebagai anugerah. Jadi itu malah justru memperkaya. NU belajar dari Muhammadiyah tentang organisasi, sedangkan Muhammadiyah belajar dari NU bagaimana kita tawadhu, kita menghargai yang namanya Pak Kiai atau guru seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih sayang, yaitu bahwa memperlakukan sesama itu harus dengan empati, peduli, dan saling membantu tanpa memandang latar belakang seperti itu, tidak membeda-bedakan. Jadi kalau moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ya pasti harus saling menghargai, kemudian ada toleransi, dan harus adanya kerjasama. Nah, kalau untuk tantangan dalam mengimplementasikan moderasi beragama, yang pertama itu fanatis. Nah, fanatis itu kan ciri-ciri dari orang yang, mohon maaf, kurang ilmunya itu ada fanatis. Nah, di fanatis ini kita itu lebih kepada keyakinan aja, keyakinan untuk oh saya itu harus ikut NU, oh saya harus ikut Muhammadiyah. Nah, itu sangat kental sekali di sini. Kalau di lingkungan tempat saya itu mayoritas adalah NU gitu, dan menganggap Muhammadiyah itu seperti A, B, C, D, E. Padahal menurut saya semua itu bagus, ada plus ada minusnya juga. Nah gitu. Kemudian intoleransi, tidak mau menghargai keyakinan orang lain. Ini saya rasa beberapa oknum saja sih, saya menganggapnya oknum atau beberapa orang saja. Memang ada, tapi kita harus menyikapinya dengan dewasa. Kemudian ada stereotip menilai orang itu berdasarkan latar belakang agama. Kalau agama A itu agama non Islam tuh kayak gini, padahal sebenarnya tidak. Saya dulu sekolah di SMP negeri dan SMA negeri itu justru saya malah banyak berteman dengan teman-teman Katolik dan Kristen gitu, dan saya rasa kita biasa saja dan kita berteman baik, tidak ada masalah. Kita hanya yang bedanya bagaimana memandang Tuhan gitu kan. Tapi kalau untuk yang lainnya kan kita sama, kita satu Indonesia kan gitu. Kemudian ada konflik, pemecahan, dan perselisihan atas dasar perbedaan agama. Nah ini menurut saya kalau di tempat saya nggak ada sih gitu. Nah, yang terakhir adalah moderasi beragama itu kunci dari keharmonisan bersama. Nah, di sini kita pertama harus bisa memahami dulu
pelajari dan pahami konsep moderasi beragama secara mendalam. Nah, setelah kita memahami, maka kita akan menerapkan, dan menerapkan inilah yang PR selama kita hidupkan gitu. Terapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebarluaskan. Nah, kita kan sebagai seorang guru ya, kalau kami sebagai guru maka kita harus menyebarluaskan ini kepada anak didik kami, bahwa kita harus menjadi orang yang toleransi terhadap teman-teman kita yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahkan kalau di sekolah itu hanya beda kulit ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada rambut keriting, ada rambut lurus. Nah, itu menjadi permasalahan kalau kita tidak memahami seperti itu. Tapi menurut kami di lingkungan kami sudah cukup toleransinya, artinya tidak ada masalah yang cukup serius yang selama ini terjadi gitu. Saya rasa ini efek dari bahwa kita itu kalau punya agama maka kita punya attitude yang baik, dan Rasulullah saja mencontohkan bahwa kita itu di mata Allah itu kan sama, yang bedanya amal perbuatannya saja kan gitu. Jadi meskipun dengan orang Nasrani, dengan orang Kristen itu kita juga harus berteman. Nah, menurut saya itu poin-poin penting dalam mata kuliah moderasi beragama selama 1 semester ini saya ikuti, dan kalau ada kurang lebihnya mohon maaf gitu nggih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.